kesesuaian bisnis dan IT strategik, pendekatan profil deviasi, macam-macam strategi IT. Itu ada IT for efficiency, yang dimana orientasi pada efisiensi internal dan interorganisasi, pengambilan keputusan jangka panjang, dan memetakan dengan baik dan model strategi bisnis di vendor. Yang kedua ada IT for flexibility, di mana fokus pada fleksibilitas pasar dan pengambilan keputusan strategis secara cepat pada model strategi bisnis prospektor. Terus yang terakhir ada IT for comprehensive, di mana itu memungkinkan pengambilan keputusan secara berkesinambungan dan respon cepat melalui pengetahuan organisasi lain sesuai model strategi bisnis atau analisis. Selanjutnya, yaitu ada pendekatan profile deviation-nya, yaitu pertama ada kategori pilihan, yaitu berdasarkan defender. Nah, defender sendiri itu merupakan strategi dengan karakteristik mempertahankan cakupan pasar yang telah dimiliki sebelumnya. Perusahaan dengan strategi defender akan cenderung mencegah pesaing memasuki pasar dengan cara berfokus pada produk dengan kualitas yang tinggi dan harga yang kompetitif karena produk yang dihasilkan tidak mengikuti tren perubahan pasar. Nah, selanjutnya yaitu ada kategori penilaian berdasarkan prospektor. Strategi prospektor, di mana strategi ini merupakan strategi yang memanfaatkan perubahan pasar yang dinamis. Strategi prospektor berusaha memaksimalkan kapasitas wilayah dan segmen pasar yang baru. Ada perbedaan antara defender dan prospektor. Berbeda dengan strategi defender, karena strategi prospektor sendiri mengikuti perubahan pada pasar yang dinamis, maka teknologi yang digunakan menyesuaikan dengan produk yang diinginkan pasar. Untuk itu, strategi prospektor mengalokasikan biaya mereka untuk terus-menerus melakukan pengembangan dan inovasi terbaru untuk mencapai produk yang sesuai dengan keinginan pasar. Yang terakhir yaitu penilaian berdasarkan analyzer. Strategi analyzer, strategi bisnis ini mengkombinasikan kekuatan pada kedua strategi sebelumnya, yaitu strategi defender dan prospektor. Analyzer berusaha mempertahankan pasar yang telah dimiliki sebelumnya, mencari pangsa pasar yang baru, dan melakukan inovasi produk sehingga dapat memenuhi keinginan pasar. Dan di sini tidak ditulis, namun ada yang terakhir lagi kategori penilaiannya, yaitu strategi reactors, yang merupakan strategi yang jarang digunakan oleh banyak perusahaan saat ini. Namun dalam penelitian ini hanya akan lanjut tren. Next. Nah, yang ketiga yaitu scoring approach-nya atau pendekatan untuk penilaiannya. Yang pertama yaitu teknik pengukuran keselarasan bisnis dan IT-nya. Yang kedua berangkat dari penilaian ROI atau Return on Investment, serta kesesuaian strategis project atau evaluasi bisnisnya dan kesesuaian dengan arsitektur IT-nya atau evaluasi IT. Nah, rumus untuk ROI sendiri ini dihitung dari laba dibagi investasi dikalikan dari 100%-nya. Next. Halo, suaranya hilang ya? Halo? Oh iya, maaf. Lalu ada di scoring approach, information economic approach, yaitu pendekatan ekonomi informasi. Nah, itu ada berbasis ROI yang tadi disebutkan dan faktor non tangible, yaitu yang tidak nyata. Seperti Suaranya hilang ya? Halo? Halo? Halo, tes. Kedengaran nih? Ya, kedengaran. Oh ya, maaf. The scoring approach, information economic approach, yaitu pendekatan ekonomi informasi. Ada berbasis ROI yang tadi disebutkan dan faktor non tangible, yaitu yang tidak nyata seperti hak guna. Lalu ada cocok untuk proyek skala besar. Terus kriteria penilaiannya itu dari segi manfaat. Lalu ada juga dilihat dari resikonya. Lalu ada lagi kriteria skor. Ada 0 yaitu tidak berkontribusi dan 5
berkontribusi tinggi. Next. Lalu ada scoring approach yang diagnostic to assess alignment, yaitu diagnostik untuk menilai keselarasan. Yang pertama berbasis skala kontribusi IT terhadap bisnis, lalu berhubungan dengan tingkat keselarasan. Lalu ada rata-rata jawaban menghasilkan tingkat keselarasan. Terus kriteria skala itu 5. 1 itu selalu benar dan 5 tidak pernah benar. Seperti di poin nomor 1, manajemen senior tidak memiliki visi untuk peran teknologi informasi, itu bisa dinilai antara 1 sampai 5. Lalu dari 10 itu nanti di rata-rata hasilnya. Next. Tes. Oke, Pak, sambil sebelum- ini ya, nanti kalian melakukan resume, tolong cantumkan bukti print screen dari ini ya, dari masing-masing Zoom kalian. Jadi habis kalian resume, di akhir lembar resumenya itu ada print screen salah satu PPT di Zoom itu ya, yang ada nama kalian sebagai peserta. Oke, lanjut, silakan. Ya. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Ya, halo? Visumnya itu per orang atau per kelompok ya Pak? Per orang. Oh, Jadi untuk penilaian individu. Yang Iya, presentasinya makasih, Pak. berkelompok. Oke, Iya. lanjut. Kemudian ini ada pendekatan penilaian terhadap pengukuran performa tata kelola. Jadi skor diperoleh berdasarkan outcome tata kelola. Contohnya keselarasan strategis. Untuk kriteria penilaian itu ada 2. Yang pertama ini berdasarkan penting atau tidaknya. 1 itu paling tidak penting. Kemudian yang 5 itu paling penting. Yang kedua ini adalah berhasil atau tidaknya. Yang 1 itu tidak berhasil, yang kedua sangat berhasil. Jadi yang poin nomor 1 ini seberapa penting dari poin-poin berikut ini untuk tata kelola IT. Untuk yang pertama ini adalah efektifan untuk penggunaan IT dari segi biaya. Kalau poinnya 5 berarti ini sangat penting. Kemudian keefektifan penggunaan IT terhadap perkembangan bisnis. Kemudian untuk asset utilization. Jadi asset utilization itu kemampuan perusahaan dalam mengatur aset untuk menghasilkan income terhadap perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah business flexibility. Yang kedua ini adalah seberapa penting pengaruh dari tata kelola IT untuk bisnis. Jadi kalau kalau berpengaruh maka sebentar. Ini mungkin tipe ya. Ini ada 2 kriteria tapi yang berhasil atau tidak berhasil ini tidak masuk. Kemudian yang pojok kanan ini ada rumusnya untuk menghitung skor tadi. Next. Kemudian ada skala pengukuran kesiapan organisasi. Berikut ini adalah indikatornya, jabatan dari perusahaan itu sendiri, IT Strategi Komite. Jadi ini adalah skor maturity-nya, kemudian ada alasan atau deskripsinya. Misal IT Strategi Komite-nya itu dapat skor 0. Nah, di sini nanti ada alasan atau deskripsinya kenapa kok bisa dapat 0. Pasti ada yang perlu diperbaiki. Kalau dapat nilai 5, pasti sudah bagus. Next. Selanjutnya penilaian maturity. Berdasarkan tabel sebelumnya, nilainya tuh ada 0, 1, 2, 4, dan 5. Yang 0 itu merupakan non-existent, yaitu jika banyak terdapat kekurangan pada praktek tata kelola IT yang diketahui. 1. Initial atau ad hoc, yaitu organisasi telah menyadari bahwa isu tata kelola ada dan perlu ditangani. Yang kedua, repeatable but intuitif, terdapat kewaspadaan pada tujuan tata kelola dan praktek yang dilaksanakan serta diaplikasikan oleh manajer secara individu. Yang keempat, manage and measurable, yaitu tata kelola IT berevolusi ke dalam praktek enterprise secara luas, aktivitas tata kelola IT terintegrasi dengan tata kelola enterprise. Dan yang kelima, optimize, yaitu tata kelola enterprise dan IT terhubung secara strategis, yaitu untuk memanfaatkan sumber daya teknologi SDM serta sumber daya finansial untuk meningkatkan manfaat
produktif bagi enterprise. Next. Nah, ini merupakan output di COVID-5. COVID itu merupakan Control Objective for Information and Related Technology. Artinya adalah kerangka kerja yang mengatur hal-hal yang terkait dengan informasi dan teknologi di dalam perusahaan. Dan di sini ada untuk bagian finansial, customer, internal, dan learning and growth. Untuk yang finansialnya, yang pertama ada alignment of IT and business strategy. Untuk bagian finansialnya, dia merupakan primer, dan sekunder. Untuk customer-nya, primer, sekunder, sekunder. Untuk internalnya, primer, sekunder, dan learning and growth-nya sekunder. Yang kedua, IT compliance and support for business complying with external laws and regulation. Untuk finansialnya, sekunder, Ya, ini primer, bentar, saya untuk tambah dikit ya. customer-nya. Jadi Iya, Kak. bagian dari COBIT itu ada banyak ya. Nanti ada beberapa penjelasan lebih detail tentang COBIT di pertemuan setelah, mungkin beberapa beberapa sesi setelah ini. Jadi COBIT itu nanti akan menjadi dasar kalian untuk mengerjakan UTS maupun UAS. Nah, ini salah satu dari yang ini ya, dari identifikasi apakah konsep kegiatan yang ada yang terpetakan dalam proses bisnis itu memiliki konsep sebagai primary active secondary ya, PS ya. Oke, silakan lanjutkan, Mbak. Halo. Ya, Pak. Yang ketiga itu Commitment of Executive Management for Making IT-related Decision. Untuk finansialnya, dia primer, sekunder, dan untuk customer-nya, sekunder, internalnya sekunder dan primer, learning-nya sekunder. Finansial yang keempat, Manage IT-related Business Risks, yaitu finansialnya primer dan sekunder, customer primer dan sekunder, primer, sekunder, dan primer, internalnya sekunder, dan learning-nya sekunder. Finansial yang kelima, realize benefit from IT-enable investment and service portfolio. Finansialnya masuk di primer, customer-nya masuk di sekunder, internalnya masuk di sekunder dan primer, dan learning-nya masuk di sekunder. Finansial yang keenam, transparansi of IT cost benefit and risk-nya. Untuk finansialnya, dia masuk di sekunder, sekunder dan primer. Untuk customer-nya masuk di sekunder dan primer juga. Dan internalnya masuk di primer. Kemudian learning-nya tidak ada. Dan yang kedua, bagian customer. Itu ada delivery of IT service in line with business requirement. Finansialnya masuk di primer, dan sekunder. Untuk customer-nya masuk di primer, sekunder. Internalnya primer, sekunder. Learning-nya sekunder. Yang kedua, di bagian customer, ada adequate of application, information and technology solution. Bagian finansialnya masuk di sekunder, customer-nya juga sekunder, internalnya primer dan sekunder, learning-nya sekunder. Yang ketiga, yang keempat, IT agility-nya, finansialnya sekunder, primer, sekunder, customer, sekunder, dan primer, internal, primer, dan sekunder, learning-nya sekunder dan primer. Yang kelima, security of information, processing, infrastructure, and application. Itu masuk di financial primer, customer primer, internal primer.
Yang keenam ada optimize of IT, asset, resource, and capability. Finansialnya primer dan sekunder, customer, sekunder dan primer, internal, primer dan sekunder, learning-nya sekunder. Kemudian yang ketiga pada bagian internalnya, yang pertama ada enable and support of business process by integrating application and technology into business process. Finansialnya masuk di sekunder dan primer, customer-nya sekunder, internalnya sekunder dan primer, dan learning-nya sekunder. Yang kedua ada delivery of programs, delivering benefit on time and on budget, and meeting recruitment and equality standard. Di finansialnya masuk primer dan sekunder, customer-nya masuk di sekunder, untuk internalnya masuk di sekunder dan primer. Yang keempat, availability of reliable and useful information for decision making. Untuk finansialnya masuk di sekunder, customer-nya masuk di primer, internalnya masuk di sekunder. Dan yang terakhir ada learning and build. Yang pertama yaitu IT compliant with internal policy. Finansialnya masuk di sekunder dan learning-nya masuk di primer. Yang kedua ada competent and motive business and IT personal. Finansialnya sekunder dan primer, customer-nya sekunder, internalnya primer, learning-nya primer dan sekunder. Yang terakhir adalah knowledge, expertise, and invited for business innovation. Untuk finansialnya masuk di sekunder dan primer, customer-nya masuk di sekunder, primer dan sekunder, internal masuk di sekunder, learning-nya masuk di sekunder dan primer. Sekian, Pak. Ya, oke. Selesai dari kelompok kami. Terima kasih. Baik. Jadi yang awal ini adalah pemahaman tentang ini ya, tentang konsep keselarasan dan bagaimana salah satu tools yang umum dipakai di audit itu yaitu Cobit itu mencoba memetakan konsep keselarasan dengan ini ya. Tadi ada maturity level dan lain sebagainya. Oke, karena ini sifatnya ini ya blended ya antara daring sama antara sinkronus sama asinkronus. Ini saya akan berikan kesempatan buat kalian. Silakan nanti lakukan resume. Jadi bukan PR ya, ini resume. Jadi kita kan 3 jam ya, 2 jam 45. Berarti ini kan selesainya sekitar 15.45 ya. Nah, saya minta kalian bikin resume apa yang sudah dipelajari dari presentasi tadi, maksimal dikumpulkan ke ULS sekitar 15.45. Jadi kalian tidak punya PR, tapi materi dan tugas yang kalian kerjakan akan di pertemuan kuliah dari jam 1 sampai 15.45. Untuk pengumpulan tugas, kalian bisa kumpulkan ke ULS. Sudah pada bisa akses ULS ya? Halo? Siapa? Siapa? Nah, itu ya. Jadi yang sekarang khusus week 2, ini kan week 2 ya. Kalian silakan kumpulkan maksimum 15.45. Terus untuk yang week 1 yang kemarin, itu tidak perlu ini ya print screen Zoom karena waktu itu belum saya berikan tugasnya. Jadi yang week 1 kemarin kalian tangkap ini ya, kalian coba interpretasikan apa yang sudah kalian dapat di week 1 dalam satu lembar, tapi tidak perlu print screen ini ya, bukti Zoom. Dan itu kalian kumpulkan waktunya 1 minggu, khusus yang week 1. Yang week 2, 15.45. Sampai saat ini, apakah ada yang ditanyakan? Pak, permisi Pak, mau tanya. Yes. Untuk resumenya ini apa kayak poin-poin gitu atau buat
insight apa yang bisa kalian dapatkan dari pertemuan kali ini dan bagaimana nanti kalian ada gambaran untuk melakukan audit pada perusahaan apapun, terserah kalian berikan contoh perusahaan apa yang mau kalian lakukan audit. Ini kan masih ini ya, sifatnya individu. Jadi nggak masalah. Berarti Misalnya, lebih ke arah narasi ini gitu ya, Pak? ya narasi. Oh. Pak mau tanya, untuk yang week 2 ini, yang presentasi juga bikin resume? Nggak usah, khusus yang presentasi nggak perlu bikin resume. Jadi siapapun yang presentasi nggak perlu bikin resume. Pak, permisi Pak, itu yang week 1 kita bikin resume juga ada? Iya, yang week 1 bikin resume saya kasih waktu